Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa ilaina rasulan hadiyan ila dinihil qawim wa jahada haqqa jihadihi ibtigha'a mardatir rabbir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adzabin naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana ila at-tariqil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid UIN Sunan Kalijaga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah undangannya untuk hadir di majelis ilmu, majelis ilmiah yang insyaallah berkah. Ini bagian dari cara kita mensyukuri kita hidup di negara yang demokratis, kita hidup di negara yang negaranya memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan ritual-ritualnya ya. Bayangkan kalau kita hidup di negara-negara yang pemerintahnya despotis, mengatur masjid tidak boleh dipakai untuk diskusi politik dan hukum, masjid dilarang untuk mendiskusikan soal perubahan sosial ekonomi. Nah itu dengan cara inilah teman-teman saya, sahabat-sahabat takmir masjid UIN Sunan Kalijaga, laboratorium agama, merintis tradisi ilmiah yang sangat baik menurut saya. Jadi mudah-mudahan siapapun yang terlibat mendesain, menyiapkan, mengawal kegiatan-kegiatan setiap Kamis sore ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah. Jadi apalagi ini nanti ada rekamannya, di-upload di YouTube ya Mas. Ya, jadi inilah bedanya masjid-masjid kampus, harusnya begitu ya. Masjid-masjid kampus itu punya ruang tradisi ilmiah yang lebih baik, tradisi akademik yang berbeda ya. Jadi bukan hanya aktivitas ritual-ritual sholat jamaah, sholat Jumat, kemudian sholawat tanda, tetapi diperluas ya. Karena rahmat Allah itu bukan hanya untuk jamaah-jamaah sholat di masjid, tetapi siapapun jamaah yang bergabung di majelis-majelis ilmu itu adalah bagian dari tholabul ilmi. Jadi percayalah teman-teman yang menghabiskan energi, waktu untuk bergabung, untuk menyiapkan agenda Kamis sore ini, insya Allah dibalas menjadi amal kebaikan dan studinya dimudahkan oleh Allah. Jadi yang ngurus kajian Kamis sore di Masjid Laboratorium Masjid UIN Sunan Kalijaga, insya Allah diberikan kesehatan, diberi satu rezeki yang tidak pernah kita minta sebenarnya, adalah rezeki untuk selalu semangat berpikir, untuk selalu semangat menimba ilmu. Itu tidak pernah kita minta ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan energi agar kita punya optimisme, punya semangat, spirit untuk tholabul ilmi. Itu yang jarang kita minta ya. Kalau kita berdoa kan uang banyak, lulus cepat, dapat suami istri yang cantik. Nah, ada satu rezeki yang mungkin tidak setiap orang bisa menerima. Oke, saya mulai karena sahabat-sahabat, teman-teman semuanya meminta saya untuk bicara konteks politik dan hukum ya. Memang boleh di masjid membicarakan ya, politik itu bagian dari agama. Hukum itu bagian dari agama. Kalau sampai kita beranggapan memisahkan politik dari masjid, memisahkan hukum dari masjid, berarti kita meniru sekularisme. Sekularisme itu tidak diajarkan dalam Islam. Sekularisme itu justru paham ketika melihat konteks gereja-gereja Romawi ya, gereja-gereja Katolik ketika itu ada abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Oleh siapa? Oleh para pastor. Pastor-pastor gereja itu ketika itu dia memperjualbelikan surat indulgensia, surat penebusan dosa.
Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan di gereja, menjual belikan otoritas agama dengan kekuasaan politik, kekuasaannya. Nah, sehingga setelah itu umat Katolik melihat kok berbahaya sekali gereja sekarang sudah mulai korupsi kekuasaan, sudah mulai menjual belikan ayat-ayat agama untuk kepentingan legitimasi kekuasaan. Akhirnya muaknya umat Katolik itu lahirlah reformasi gereja itu ya, yang itu melahirkan sekularisme. Sekularisme apa? Memisahkan antara agama dengan urusan duniawi, termasuk urusan politik ya. Sekularisme, sekuler berarti dia memisahkan urusan-urusan sakral dengan urusan-urusan profan. Urusan sakral apa? Di dalam gereja ketika itu urusan pendeta, urusan khutbah gereja, urusan doktrin-doktrin agama itu harus dikasih batas demarkasi yang tegas seperti ini ya. Ini gereja, ini politik, ini sakral, ini profan. Nah, jadi tidak ada di dalam Islam itu kemudian mensekulerkan urusan-urusan dipisah-pisahkan, tidak bisa. Karena kalau agama tidak ditopang oleh politik kekuasaan, tidak bisa. Bisa enggak? Kita bisa sehari 5 kali datang ke masjid, orang-orang teman kita tiap minggu ke gereja. Kalau pemerintahnya, kekuasaannya tidak memberikan kebebasan, tidak bisa tuh. Makanya itu kalau sampai agama dipisahkan dari politik, agama nggak bisa tegak. Orang mau sujud menyembah Tuhan, kalau kita berada di dalam kekuasaan penjajah kolonial yang sekuler, tidak bisa. Tidak bisa, penduduk pribumi, sekolah aja nggak bisa ya. Yang sekolah harus orang kolonialis, yang sekolah harus laki-laki kaum priayi, yang dapat pendidikan, akses pendidikan termasuk pendidikan agama harus kelompok-kelompok menengah ke atas. Itu kalau agama tidak ditopang oleh politik kekuasaan. Kita menyaksikan masjid-masjid bebas berdiri, khotbah-khotbah gereja, perayaan libur hari raya Nyepi, Waisak bebas karena yang menopang agama ini kekuasaan. Majelis sholawat sampai pagi hari, Maulid Nabi 30 malam full. Jamaah ibu-ibu, jamaah kampus, jamaah RT, jamaah kelurahan, semuanya. Kenapa? Karena ditopang oleh kekuasaan agama ini. Ya. Sebaliknya, politik tanpa agama, politik kekuasaan yang tidak punya ruh keagamaan berbahaya, karena dia menjadi politik yang sangat rakus, dia menjadi politik yang barbarian, menghalalkan segala cara. Kalau pakai teorinya Machiavellian ya, maka dua-duanya harus saling mengisi. Agama tidak mungkin bisa tegak di sebuah negara kalau dia tidak ditopang oleh politik kekuasaan. Sebaliknya, politik kekuasaan menjadi politik yang barbarian, menghalalkan segala cara. Yang penting berkuasa, yang penting menang pilkada, yang penting menang jadi presiden, tetapi dia menghalalkan segala cara karena dia memisahkan politik dari agama. Maka dalam konteks ini teman-teman semuanya, dari sinilah roh spirit ini harus kita pahami bersama. Masjid tidak alergi bicara soal perkembangan politik. Masjid tidak boleh ditutup dari ruang-ruang diskusi soal keadilan ekonomi. Masjid tempat ibadah tidak boleh dilarang untuk mendiskusikan soal penegakan hukum dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Ini nanti sampai jam berapa Mas? 5:30 ya, sampai adzan. Sebelum adzan ya, 17:15. Setelah itu tanya jawab ya. Oke. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa karena tadi teman-teman moderator Mas siapa? Mas Imam, fakultas apa Mas Imam? Oh, FUPI, jurusannya apa? Oh, ilmu Al-Quran dan tafsir. Tadi sudah diprolog dengan soal perkembangan demokrasi kita ya. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Jadi kalau kita melihat yang saya utarakan tadi, sebuah rezim kekuasaan yang dia melarang kebebasan beragama, itu terjadi sebelum reformasi. Sebelum reformasi, saya aja juga tidak mengalami langsung ya. Tetapi kalau cerita mahasiswa-mahasiswa yang
dia kuliah antara tahun 80 90-an, tidak mungkin masjid-masjid kampus diberikan kebebasan bikin acara seperti ini ya. Tidak mungkin mahasiswa itu sampai sore di halaman teras, di halaman kampus bebas mendiskusikan tema-tema penting terkait dengan perkembangan sosial, politik, dan kekuasaan, termasuk penegakan hukum. Di tahun-tahun itu sebelum reformasi, institusi keagamaan, tokoh-tokoh agama dikontrol. Dia mau ceramah temanya apa, itu harus izin Pak Koramil. Pengajian harus izin Dandim, Danrem dan sebagainya. Itu kalau kita berada dalam rezim yang despotis, yang otoritarian. Agama dikontrol. Institusi pendidikan, kampus perguruan tinggi, karena dulu yang paling berbahaya kekuatan yang dianggap berbahaya bagi kekuatan rezim yang pemerintahan yang despotis, yang otoritarian adalah mahasiswa. Jadi banggalah menjadi mahasiswa, syukuri menjadi mahasiswa, karena tahun 80 90-an sebelum reformasi, satu-satunya kekuatan yang dianggap menjadi moral force, kekuatan moral, the logic power, yang punya kekuatan akal sehat, itu mahasiswa. Bukan dosennya, mahasiswanya ya. Kenapa? Mahasiswa ini sekelompok elit ketika itu ya, yang bisa kuliah menyandang gelar sebagai mahasiswa tidak sampai 10% ya. Sekarang pun nggak sampai 10%. Dan kekuatan mahasiswa yang dianggap sebagai moral force, kekuatan moral dan the logic power dan kekuatan akal sehatnya itu ketika itu berhadapan-hadapan dengan kekuasaan tadi. Yang punya nalar kritis untuk mengkritik kekuasaan yang despotis ketika itu bukan partai politik, karena partai politik ketika itu hanya 3. Itu pun 3-tiganya harus ikut kemauan kekuasaan pemerintah ketika itu. Ormas dikontrol habis-habisan. Mau ormas pemuda, mau ormas agama, NU Muhammadiyah, perhimpunan gereja dan sebagainya, semuanya dikontrol, tidak boleh membicarakan kekuasaan ketika itu. Apalagi pers dibungkam, tidak boleh ada pemberitaan, tidak boleh ada tulisan-tulisan berita-berita yang menulis soal korupsi kekuasaan, tidak boleh. Satu-satunya yang sulit dilawan oleh yang sulit ditundukkan oleh kekuasaan despotis adalah mahasiswa ketika itu. Makanya ketika itu ada diskusi-diskusi di kampus-kampus, di masjid-masjid kampus, di gerakan-gerakan mahasiswa. Itu yang satu-satunya yang bisa mengontrol kekuasaan yang despotis. Nah, maka sekarang kita nggak bisa membedakan. Kalau anak-anak tahun 80-90 mahasiswa ketika itu pasti beda. Oh dulu sulitnya ya, mau bikin acara di masjid tidak semudah sekarang. Sekarang dibuatkan acara di masjid, ada acara di fakultas, ada acara, mahasiswa eksternal punya acara. Tapi sekarang justru tingkat apatismenya tinggi ya mahasiswa itu ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah setelah itu mahasiswa berhasil menumbangkan satu kekuasaan orde baru yang dianggap despotis, maka lahir reformasi. Nah, reformasi itulah dianggap sebagai pintu gerbang negara kita sudah semakin demokratis. Benih-benih reformasi itulah yang menumbuhkan demokrasi ya. Tapi bagaimana perkembangan demokrasi sekarang? Apakah reformasi yang menumbuhkan benih demokrasi itu tumbuh subur, membuahkan hasil panen, atau justru belum saatnya panen sudah rusak, sudah dimakan hama? 98 reformasi, sekarang berarti 27 tahun ya. Bagaimana demokrasi yang dulu ditanamkan oleh para reformis itu? Kalau kita lihat pasca 27 tahun kita mengalami fase reformasi, berhasil menumbangkan kekuasaan yang despotis, yang otoritarian, yang membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan pers dan sebagainya. Kemudian lahir demokrasi. Tidak sepenuhnya kita bisa memanennya. Panennya ada ya. Panen dari reformasi apa sih? Satu, presiden dibatasi ya.
Dulu tidak dibatasi, sekarang dibatasi dalam konstitusi, cukup 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih 1 periode lagi 10 tahun. Dulu tidak ada batasnya. Jadi yang salah bukan Soeharto yang 32 tahun jadi presiden, yang salah bukan Soekarno yang jadi presiden 20 tahun ya, tetapi konstitusi kita lupa tidak membuat limitasi terhadap jabatan presiden itu ya. Nah, jadi itu buah dari reformasi. Jadi buah reformasi yang paling penting adalah konstitusi kita mulai diamandemen, mulai dibenahi ya, yang bolong-bolong soal pembatasan jabatan satu. Yang kedua apa? Yang kedua yang lebih penting adalah pemilu mulai diatur. Dulu tidak jelas konstitusi kita rotasi kekuasaan itu pakai apa. Kalau dulu kan hanya presiden dipilih oleh MPR, sekarang enggak. Ada satu instrumen demokrasi yang bernama pemilihan umum. Itu diatur setelah reformasi. Pemilihan umum berapa? Tiap 5 tahun sekali memilih siapa satu, memilih presiden ya, wakil presiden. Kemudian yang kedua memilih wakil rakyat. Institusi penting demokrasi harus ada parlemen, wakil rakyat. Yang ketiga, pemilu itu diselenggarakan oleh satu lembaga yang independen. Dulu ada pemilu ketika Orde Baru, tetapi penyelenggaranya tidak independen ya. Ya dikuasai oleh pemerintah itu ya. Jadi era Orde Baru itu siapa yang ikut pemilu? Yang ikut pemilu Soeharto, wasitnya Soeharto, yang menang Soeharto itu. Jadi nggak jelas mana pemain, mana wasitnya ya. Tapi begitu reformasi ada pembenahan itu ya, di amandemen diatur. Jadi pemilu 5 tahun memilih kekuasaan pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif namanya presiden, wakil presiden. Pemilu juga memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili aspirasi kita semuanya sebagai rakyat. Kalau negara demokrasi nggak punya lembaga perwakilan, parlemen, tidak dianggap memenuhi prosedur demokrasi itu. Oke, setelah itu ya kita punya pemilu 5 tahun sekali, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan kepala-kepala daerah kita, bupati, gubernur, wali kota kita juga dipilih langsung oleh rakyat. Itu buah dari reformasi. Jadi keran demokrasi tadi, pintu gerbang reformasi mengantarkan hampir semua lini-lini kehidupan sosial politik kita menjadi lebih demokratis ya. Kalau ukurannya itu ya. Kemudian apa lagi? Pemilihan-pemilihan tadi udah kelihatan ya. Kemudian muncul lembaga-lembaga negara yang baru. Dulu kalau orang bertengkar di politik tidak ada lembaganya. Sekarang muncul Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan politik ya, yang mengadili sengketa pemilu, sengketa pilkada, yang mengadili judicial review, gugatan terhadap undang-undang kita. Dulu kan nggak pernah ada konsep itu ya. Banyak lembaga-lembaga negara baru yang lahir dari amanat reformasi itu. Tetapi yang terpenting begini, apakah perkembangan demokrasi itu sejalan, berbanding lurus terhadap substansi demokrasi? Substansi demokrasi itu apa sih? Ya harusnya kalau kita semakin demokratis, kemiskinan menurun. Kalau kita semakin pemilunya semakin berintegritas, makin adil, makin jurdil, makin memenuhi prinsip electoral justice, keadilan, pemilu yang berkeadilan, harusnya pemenuhan terhadap hak-hak kesehatan politik makin adil. Ya, jadi ya, sudah ada pemilu, sudah presiden dipilih langsung, sudah ada pemilihan kepala daerah, tetapi kita ukur benar nggak demokrasi tadi ini yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural, dalam bahasanya Joseph Sumter ya. Joseph Sumter itu seorang ekonom sekaligus ilmuwan politik Austria Amerika. Dia berpendapat bahwa demokrasi itu hanya prosedural saja. Apa demokrasi prosedural? Prosedural demokrasi itu satu, yang penting ada pemilihan umum 5 tahun sekali. Yang penting ada lembaga parlemen, lembaga perwakilan rakyat. Yang penting ada lembaga peradilan yang independen. Jadi hakim, pengadilan negeri, pengadilan agama di bawah itu ya, pengadilan tata usaha negara,
sampai PT, sampai Mahkamah Agung itu pastikan dia lembaga yang punya independensi. Terus apa lagi syarat-syarat demokrasi prosedural itu? Yang penting ada partai politik yang ikut bertarung dalam pemilihan umum, dalam elektoral itu ya. Jadi itu sudah cukup dianggap sebagai negara demokratis, tetapi masih sebatas prosedural demokrasi, masih demokrasi prosedural. Nah, perkembangannya orang-orang makin mengkritisi kalau demokrasi hanya ada cukup syaratnya ada pemilihan umum, ada partai politik, ada parlemen, ada wakil rakyat yang kamu pilih, ada peradilan, ada kebebasan pers, tetapi ternyata kemiskinan masih tinggi. Ya, apalagi penegakan hukumnya masih jual beli. Ada koruptor sekian ratus miliar, vonisnya 4 tahun. Tapi ada seorang nenek-nenek di Purworejo nyuri jagung 5 biji, divonis 2 tahun penjara. Loh, katanya demokrasi, tapi penegakan hukumnya masih tidak adil. Ya, kritik lagi, demokrasi prosedural tidak berbanding lurus terhadap penegakan korupsi. Ya, kita makin banyak pemilu, setiap 5 tahun sekali kita memilih presiden, memilih DPR. Setiap 5 tahun sekali kita memilih kepala-kepala daerah kita secara demokratis. Karena pemilunya dianggap netral, jujur, adil, memenuhi asas electoral justice. Tetapi kenapa korupsinya juga masih tinggi? Justru catatan KPK, 61% lebih pelaku korupsi aktor-aktornya adalah aktor politik. Siapa aktor politik? Satu pasti pengurus partai, yang kedua dia terkait dengan lembaga parlemen. Kan nggak mungkin parlemen tidak partai, pasti partai politik. Yang ketiga siapa? Di luar DPR, di luar parpol, tetapi dia adalah punya kaitan dengan partai politik. Ada hakim yang korupsi, jaksa yang korupsi, tetapi dia selalu terkait dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Berarti artinya hampir semua modus korupsi, aktor korupsi ini dikuasai oleh aktor-aktor politik. Lah gimana, katanya makin demokratis kita, tetapi kok korupsinya makin tinggi? Dan satu lagi, katanya kita demokrasi, ada pemilihan umum, ada parpol, ada instrumen-instrumen lembaga negara independen. Tapi kenapa justru yang berkuasa di republik ini adalah oligarki? Oligarki itu apa sih? Oligarki itu dari bahasa Yunani kuno, oligos. Oligos itu kelompok kecil. Oligarki, arki berarti memerintah. Jadi pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil, oligarki. Siapa oligarki itu? Bisa oligarki ekonomi, bisa oligarki tambang, bisa oligarki media, bisa oligarki itu dinasti politik ya, keluarga. Jadi kita aneh, 5 tahun sekali ada pemilihan umum, pesta demokrasi katanya ya, tetapi yang berkuasa oligarki, yang menentukan kabinet ini bukan rakyat akhirnya, yang menentukan produk-produk legislasi, undang-undang apa yang mau disahkan, undang-undang apa yang mau direvisi, itu bukan rakyat akhirnya, tetapi yang menentukan semuanya adalah kelompok-kelompok elit ini. Jadi oligarki itu siapa sih di Indonesia? Satu partai politik, itu oligarki dia. Coba lihat, kita punya sekian partai, dari sekian partai itu yang bisa menentukan, yang suaranya akan menentukan reshuffle kabinet, yang akan menentukan undang-undang ini nggak penting, undang-undang ini penting disahkan, itu hanya ketua-ketua partai, ada 5, 6, 7 orang aja ya. Ada partai kok yang ketua umumnya nggak pernah ganti, sudah sekian puluh tahun. Itu bagian dari oligarki yang menghambat demokrasi yang secara substantif. Oke, jadi tadi ya, kita mulai mengkritik, kita memang reformasi menumbuhkan, menanam benih-benih demokrasi, tetapi itu masih sebatas prosedural demokrasi. Yang kita nantikan bukan hanya demokrasi prosedural, tetapi yang kita nantikan adalah demokrasi yang substansial. Demokrasi substansial yang bagaimana? Demokrasi yang bukan hanya hura-hura 5 tahun sekali kampanye, 5 tahun sekali ada pesta demokrasi, tapi
Ini loh harus berbanding lurus dengan soal penurunan angka korupsi. Demokrasi yang substansial harus sebanding antara biaya pemilu dengan soal kesejahteraan masyarakat. Kan kita masih menyaksikan banyak daerah-daerah terpencil yang anak-anaknya mau sekolah aja tidak bisa, aksesnya tidak bisa, tidak dibangun jalannya. Bukan hanya sekolahnya nggak dibangun, mau ke sekolah yang terbuat dari gedek bambu aja, dia aksesnya nggak dibangun. Masa itu demokrasi? Kalau demokrasi substansial, pemilu setelah pemilu dilantik, organ-organ yang dipilih melalui pemilu harus memikirkan tadi. Di ujung Papua masih ada angka putus sekolah yang sangat tinggi. Di pelosok Maluku, Maluku Utara masih banyak fasilitas kesehatan. Orang mau melahirkan hari Senin, hari Rebu itu belum sampai ke puskesmas saking jauhnya ya, saking akses infrastruktur jalannya yang buruk. Ini yang harus dikejar dari demokrasi substansial. Jadi teman-teman jangan bangga kalau hanya sekedar wah ada pemilu berarti demokrasi, iya betul, tapi prosedural. Wah ada partai politik berarti ada pertarungan, ada kompetisi, iya, tetapi hanya prosedural. Tapi apakah setelah pemilu 5 tahun, setelah partai politik berdiri, setelah lembaga-lembaga peradilan berdiri, korupsinya turun enggak? Angka kemiskinan turun enggak? Fasilitas kesehatan sekolah aksesnya terbuka enggak? Kan ada masih anak-anak itu orang tua yang kesulitan menyekolahkan anaknya karena soal biaya dan sebagainya. Itu yang harus kita evaluasi. Artinya bahwa perkembangan demokrasi ini belum berjalan sesuai target demokrasi substantif ya. Apalagi tadi justru demokrasi yang hanya prosedural itu dibajak, dibuncengi oleh kekuatan oligarki. Satu, oligarki partai politik, yang kedua oligarki sumber daya alam ya. Ada bos-bos tambang batu bara, bos minyak, bos hutan ya, bos sawit. Itu yang dia bisa mempengaruhi partai politik. Coba lihat tiba-tiba presiden itu memanggil bos-bos ini, dulu ada istilah 9 naga, sekarang ada 9 haji ya. Nah, itu bagian dari oligarki itu. Oligarki itu apa sih? Asetnya 9 orang ini dibandingkan dengan seluruh rakyat Indonesia itu gak imbang. Itu oligarki ya. Kenapa oligarki dipersoalkan? Dia bisa mempengaruhi kebijakan yang buruk. DPR itu isinya 580 orang sekarang. Bisa jadi kalau dipanggil 9 naga sama 9 haji ini, jangan sahkan undang-undang yang memberikan akses gratis kepada pendidikan. Nggak jadi dia. Segera sahkan undang-undang cipta kerja yang membuka investasi kepada investor-investor gelap ya. Wah, disahkan dia. Itu bahayanya oligarki dalam konteks negara demokrasi kita. Jadi oligarki partai politik jelas, oligarki sumber daya alam tadi ya. Karena bisa jadi satu haji, satu naga ini ya bisa menguasai ribuan hektar untuk sawit dia sendiri. Di Kalimantan ada satu oligarki yang menguasai ratusan ribu lahan batu bara dia. Bahkan ada oligarki yang bisa saking kuatnya dia bisa menentukan penggantian Kapolda, Dandim, Danrem dan sebagainya ya. Itu kan berarti dia merusak institusi demokrasi dia. Ini demokrasi yang prosedural semata akhirnya jadi rusak karena diboncengi, diatur, dikendalikan oleh kekuatan namanya oligarki. Oligarki itu oleh Jeffrey Winters disebut sebagai kaum oligark. Jadi nanti teman-teman bisa baca satu penelitian bagus dari Jeffrey Winters ya. Jeffrey Winters itu menulis judulnya Oligarki. Dia meneliti oligarki Indonesia, Filipina, ya Asia Tenggara lah ya. Jadi itu kalau kita hanya memuja demokrasi prosedural, kalau kita hanya membanggakan institusi-institusi demokrasi, yang penting ada partai, yang penting ada pemilu, yang penting ada kebebasan memilih, iya, tetapi setelah itu apa hasilnya? Apakah setelah itu ada angka kemiskinan turun enggak? Ada perkembangan ekonomi enggak? Ada keadilan akses terhadap orang-orang terpinggirkan enggak? Karena kalau kita lihat
pembangunan kita antara Indonesia Timur dengan Jawa, Jawa dengan non-Jawa itu sudah nggak adil itu. Jadi kenapa Jawa itu jadi sentrumnya dibangun terus ya, jalannya bagus terus? Ya karena pemilih itu, rakyat itu yang punya hak pilih, one man one vote one value ya. One man one vote one value itu Jawa. Jadi politisi itu cari mukanya di Jawa dia. Tak bangunkan jalan tol yang bagus biar kamu besok milih saya. Tak bangunkan sekolah akses pendidikan yang megah, tapi besok milih saya. Jadi bukan soal Jawa itu penting bagi pesta demokrasi tok, setelah itu lupa dia. Nah, makanya luar Jawa itu dianggap bukan lumbung suara dia. Semua partai politik berebut Jawa, semua calon presiden berebut Jawa, sehingga pembangunan infrastruktur Jawa. Ini yang disebut sebagai diskriminasi di dalam pembangunan demokrasi. Oke, jadi itu ya, poin keduanya saya tadi, kita bukan hanya menyembah dan bangga sebagai negara demokratis kalau hanya demokrasi prosedural. Kita harusnya sudah mulai beranjak. Kapan substansi demokrasi yang substansial ini kita peroleh? Harus berbanding lurus. Tidak boleh hanya ada pemilu tetapi ternyata setelah itu kita kembali miskin. Tidak boleh hanya sekedar ada partai politik, kampanye bebas, kebebasan pers dan sebagainya, tetapi ternyata setelah itu angka korupsi makin tinggi ya. Jadi itu yang pengantar. Satu poin lagi ya yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa sih kemudian demokrasi melahirkan anarki, melahirkan provokasi dan sebagainya. Itu karena tadi rakyat sudah mulai jenuh ya, ada arus balik. Kita sudah 27 tahun demokrasi tetapi pajak makin naik, tarif pajak ya. Di tengah kesulitan ekonomi, daya beli yang turun, pemerintah menaikkan tarif pajak. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak positif, tiba-tiba kebijakan menaikkan tunjangan gaji wakil rakyat. Itu yang kemudian berbanding terbalik. Loh, demokrasi kok begini? Demokrasi yang tumbuh, benih demokrasi ditanam, yang tumbuh adalah ketidakadilan. Benih reformasi ditanam tetapi yang tumbuh adalah oligarki tadi. Sehingga rakyat jenuh ya. Wajar, rakyat itu ya disuarakan oleh mahasiswa. Sekarang tambah ojol ya. Jadi kekuatan gerakan massa itu sekarang bukan hanya mahasiswa tetapi ojol. Tapi yang perlu kita pisahkan adalah bahwa kebebasan berserikat, menyampaikan kritik itu satu, dia dalam kerangka negara hukum yang demokratis ya. Jangan sampai kebebasan di dalam negara demokrasi itu kemudian menabrak rule of law ya. Jadi kamu demo di kampus, tetapi rumput kamu injak, wah udah berbahaya itu. Bukan hanya rumput sekarang, bakar kampus, nah itu bagian dari yang tidak sejalan dengan demokrasi. Jadi itu yang kita sayangkan, bahwa kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan kritik dalam konteks negara demokrasi akhirnya melahirkan anarkisme, melahirkan provokasi-provokasi yang destruktif ya. Itu tidak karakter negara demokrasi yang dewasa ya. Kalau itu ada yang berpendapat justru itu yang kita cari agar negara, agar pemerintah, agar elit politik sadar. Ya, tapi kita harus menghindari anarkisme dalam demokrasi. Nepal itu terinspirasi kita tapi jauh lebih rusak ya, negara Nepal ya. Yang ingin saya sampaikan poinnya adalah demokrasi dan anarki bukan pasangan yang kompatibel. Demokrasi itu kebebasan tetapi harus melindungi kebebasan orang lain. Kita boleh menyampaikan kritik tetapi jangan sampai kemudian melahirkan destruksi, kerusakan. Makanya negara kita sudah fix. Negara kita bukan hanya negara demokrasi tetapi harus digandeng negara hukum yang demokratis konstitusional. Kenapa harus negara hukum? Kita harus pakai negara hukum. Rule of law harus kita junjung tinggi. Kalau nggak ada hukum, hanya demokrasi saja. Demokrasi apa? Asal didukung mayoritas rakyat, oke toh? Ya kamu kan kalau milih di TPS itu setiap kemarin udah milih belum ini? Udah milih ya? Yang kamu pilih misalnya caleg yang pemabuk,
dia mendukung perda peredaran miras. Tapi dia dipilih oleh mayoritas rakyat. Jadi nggak dia? Jadi dong, karena bicara demokrasi kan suara rakyat ya. Tetapi caleg yang kamu pilih yang didukung suara mayoritas ini, satu, legalisasi miras. Yang kedua, legalisasi perizinan hiburan malam. Dekat UIN bangun diskotik, depan kampus UGM bangun tarian-tarian striptis gratis untuk mahasiswa misalnya. Itu karena demokrasi yang tidak dibingkai oleh hukum. Ya. DPR kita 580 kepala. Kalau tiba-tiba dia misalnya sahkan LGBT, 400 orang setuju, 180 enggak setuju, bisa gol karena demokrasi kita ya. Tetapi kan kita di negara demokrasi ini harus dibatasi yang namanya the rule of law, hukum itu ya. Enggak bisa kita. Negara kita punya kekuatan moral force tadi. Kita walaupun didukung mayoritas suara wakil rakyat, tetapi the logic powernya, kekuatan akal sehatnya dipakai. Makanya tidak semua suara rakyat yang mayoritas itu harus menjadi ukuran kebenaran ya. Coba parlemen Eropa mengesahkan LGBT, legalisasi LGBT di undang-undangnya dia. Parlemen Belanda bikin satu produk legislasi anti semitisme, anti terhadap simbol-simbol agama. Di negara-negara seperti Belanda, jilbab dilarang muncul di sekolah. Sekolah negeri nggak boleh ada jilbab, nggak boleh ada simbol salib. Di tempat-tempat publik, terminal, stasiun tidak boleh orang pakai simbol-simbol keagamaan. Itu larangan negara-negara Eropa. Dan disahkan oleh anggota parlemen. Kenapa? Parlemennya mayoritas sekuler. Dia antisemitik, islamofobia misalnya. Itu yang berbahaya. Tiba-tiba mayoritas parlemen kita mengesahkan undang-undang perkawinan diubah. Asalnya kan undang-undang perkawinan, asas perkawinan dalam Islam ya adalah monogami. Asasnya monogami, tetapi kemudian karena undang-undang perkawinan itu sumbernya mazhab Syafi'iyah ya, boleh satu laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, maksimal 4 sesuai ajaran agama. Tetapi kalau parlemennya sekuler semua, enggak perlu ada batasan. Satu laki-laki boleh 20 perempuan seperti zaman jahiliyah. Nah, akal sehat tidak diukur dari mayoritas siapa yang mendukung. Kebenaran tidak diukur dari mayoritas siapa yang mengusulkan. Tapi kebenaran itu harus diukur tadi oleh batasan-batasan norma ya, hukum tadi ya, the rule of law. Hukum itu ada yang hukum wahyu Tuhan tadi ya. Untungnya mayoritas parlemen kita kan masih percaya bahwa di dalam ajaran Islam boleh poligami maksimal 4. Itu dipakai kemudian di dalam undang-undang perkawinan itu ya. Mayoritas parlemen kita tidak mau melegalkan ganja itu ya, karena ganja itu mafsadanya besar. Orang bisa semakin hilang akal dan sebagainya. Parlemen kita mayoritas tidak mau mengesahkan LGBT dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, kekuatan rakyat harus bisa mengontrol itu ya. Ya kadang tadi dalam hal-hal yang sifatnya kepentingan ekonomi politik, parlemen kita tunduk pada kekuatan oligarki. Undang-undang Cipta Kerja dia sengaja pasal-pasalnya dibuat memberikan karpet merah kepada investor-investor asing. Investasi di bidang sumber daya alam tidak ada batasan, sewa lahan tidak ada batasan. Padahal rakyat sudah menolak, tetapi dia tetap mengesahkan. Jadi itu pentingnya demokrasi, harus ada ikatan namanya hukum. Mayoritas suara rakyat itu, vox populi itu, suara rakyat itu harus berdasar pada norma, pada hukum yang akan mengikat itu. Kalau kebebasan di dalam demokrasi tidak ada batasan hukum, bisa rusak semua tadi ya. Saya contohkan tadi ya. Kalau mayoritas orang mendukung LGBT, maka LGBT dilegalkan. Kalau mayoritas rakyat mendukung miras ya, peredaran miras, pasti daerah-daerah punya perda-perda mengizinkan miras bebas beredar. Maka sekali lagi,
Demokrasi itu butuh hukum, tetapi sekali lagi hukum juga butuh demokrasi. Kenapa? Tidak boleh satu orang ini menetapkan hukum, dia harus mendapatkan daulat rakyat. Hukum ini adalah suara rakyat, bukan suara satu orang elitis oligarki. Nah, kita negara demokrasi, tetapi produk-produk legislasi kita, Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang MK, beberapa pasal terkait dengan sumber daya alam, itu kelihatan bahwa itu bukan suara rakyat. Itu kelihatan bukan partisipasi publik. Tidak ada partisipasi. Itu disahkan hanya sekian ketua partai politik ya. Undang-undang ini mau dibahas cepat. Soal tambang misalnya, kampus harus dapat tambang, ormas dapat tambang, itu disahkan hanya sekian elit politik. Berarti hukum kita tidak lahir dari suara rakyat. Norma-norma kita, rule of law kita bukan bersumber dari daulat rakyat. Nah, makanya harus pasangan. Negara hukum harus demokratis. Kenapa? Hukumnya harus bersumber dari suara rakyat. Sebaliknya, demokrasi, kebebasan suara rakyat harus dibatasi oleh hukum. Makanya satu frase, negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis konstitusional. Tidak bisa dipisahkan. Kita hanya negara demokratis, nggak ada hukumnya, nggak tunduk pada konstitusi, bahaya itu. Sebaliknya kita demokratis tapi nggak ada hukum, lebih bahaya itu. Akhirnya semua orang kumpul di luar bakar gedung ini. Semua orang menyampaikan protes bebas sekarang. Kita bisa menyampaikan kritik terhadap negara dengan cara-cara yang barbarian. Itu karena kita lupa demokrasi harus punya batasan, namanya rule of law. Maka puncak dari rule of law itu adalah konstitusi, supremasi konstitusi. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, bahwa inilah pentingnya bahwa doktrin negara Indonesia, negara hukum yang demokratis konstitusional itu satu frasa, satu tarikan nafas, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dicerai-beraikan. Saya kira masih ada waktu. Oke, terakhir setelah ini bisa dibuka ruang diskusi ya. Kalau yang puasa kan, ini sudah pada minum ini. Tak kirain puasa. Kalau saya nggak puasa, tetapi kan ini pakai gula ya mas. Oh ya, berarti saya puasa dari gula. Yang puasa Kamis datang ke sini dengan niat menunggu buka puasa itu 10 kali lipat pahalanya ya. Sudah mendengarkan majelis ilmu di masjid, di tempat yang mulia, dalam kondisi puasa, itu luar biasa. Yang nggak puasa tetap dapat pahala karena dia menyiapkan acara yang ilmiah, acara ini kan. Kenapa kita optimis bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah bagian dari cara mensyukuri kita sudah dikasih hidup di negara yang bebas kayak begini kok ya. Dikasih di negara yang tidak perlu ada batasan jam 9 harus selesai, nggak boleh ada acara mulutan, boleh ada acara diskusi, kita nggak itu ya. Sepanjang tadi kebebasan itu harus punya batasan norma hukum, rule of law ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan demokrasi ini. Kita pernah mengalami fase demokrasi liberal, pernah mengalami fase negara yang despotis ya, kelihatannya demokratis tapi kita mengalami otoritarian. Semuanya dilarang, dikendalikan oleh negara, oleh pemerintah ya. 32 tahun kita kemudian akhirnya lolos, jebol otoritarianisme itu, kemudian kita masuk fase reformasi yang itu membuka nafas atmosfer demokrasi. Demokrasi 27 tahun ternyata ada bolong-bolongnya tadi ya. Yang saya sebutkan, kita demokrasi prosedurnya bagus ya, tetapi substansialnya belum ketemu, belum kita capai. Maka apa sih yang perlu kita siapkan menyambut perubahan-perubahan negara demokrasi ini? Maka ruang-ruang akal sehat seperti ini ya. Kampus itu masih dianggap punya ruang itu. Panggung akal sehat itu ya kampus, mahasiswa, akademisi, dosen dan sebagainya. Lembaga keagamaan harusnya kita kembalikan sebagai kekuatan moral tadi, punya tanggung jawab moral. Kalau institusi keagamaan sudah menjadi bagian dari negara, selesai, kita nggak punya ruang lagi. Mahasiswa kok ikut dukung pemerintah, tidak mengontrol pemerintah, sudah selesai, bahaya.
Ormas keagamaan kok gabung dengan pemerintah? Tidak boleh. Loh, memang nggak boleh? Boleh. Yang kita tidak boleh adalah kita selalu mendukung semua kebijakan pemerintah, tidak punya kritisisme, itu yang berbahaya. Maka ruang-ruang diskusi ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Ruang-ruang kecil yang ngobrol soal kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang populis tapi tidak adil, kebijakan-kebijakan yang pro elit politik tetapi tidak membumi ya, itu yang harus kita kritik. Ada kebijakan negara mengesahkan undang-undang atau regulasi kampus harus diberikan hak mengelola tambang, ormas keagamaan diberikan hak mengelola tambang. Itu yang harus kita kritisi kayak begitu. Jadi mahasiswa, institusi akademik harus berdiri berjarak dengan kekuasaan. Institusi keagamaan, ormas keagamaan, agamawan, budayawan, tokoh-tokoh masyarakat harus berdiri berjarak dengan kekuasaan. Kenapa? Kalau suatu saat pemerintah kebijakan negara belok, inilah yang akan meluruskan, yang berjarak. Kalau kita tidak berjarak nggak ngerti perjalanan ini belok atau lurus. Dengan berjarak, makanya di beberapa literatur Islam klasik ya, ulama tidak boleh mendatangi penguasa. Bukan dalam konteks anti ya, bukan dalam konteks memusuhi, tetapi justru yang akan membenahi kekuasaan yang belok adalah ulama, kaum agamawan, kaum cendekiawan ini. Cendekiawan, agamawan, institusi kampus ini harus menjadi kekuatan moral, harus menjadi kekuatan akal sehat, moral force dan the logic power, kekuatan logis, kekuatan akal sehat ini yang akan meluruskan tadi ya. Maka saya kira ini yang bisa jadi pengantar, mudah-mudahan memberikan inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan satu pandangan, satu knowledge yang membekali bahwa satu, kita harus bersyukur hidup di negara yang negaranya tidak despotis, sudah tidak sekuler ya. Tadi kalau kita bandingkan dengan Eropa tadi, semua simbol agama dilarang, jangankan bikin diskusi di masjid ya. Kamu membawa simbol agama di ruang publik aja dilarang ya. Yang kedua, ada negara yang despotis, dia tidak anti agama, tetapi kalau agama itu kritis, dia diawasi. Kalau sampai ada kekuatan moral itu kritis, dia diawasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.